inti dari pembelajaran seperti yang tadi sudah kita bahas bukan persoalan anak tahu apa, tetapi anak sudah bisa apa. Nah, di tingkat kelas besar, kelas bermain sampai dengan anak kelas 3, teman-teman, ini anak itu adalah di tahap bertumbuh. Makanya kalau anak-anak kelas kecil itu jangan disuruh ngapal. Kenapa? Kognisinya masih 5%, teman-teman. Dia itu justru besarnya di emosi yang sampai 50% dan kinestetiknya 45%. Nah, ketika anak naik kelas 4 sampai kelas 9 SMP, ya kelas 3 SMP, maka ini adalah tahap anak bergerak, di mana anak ini kognisinya udah meningkat tuh 50%. Maka bisa dong kita cocoki dengan konsep-konsep dan esensi-esensi, katakanlah algoritma yang harus dia hafalin, yang harus dia pahami, penurunan rumus-rumus yang nggak apa-apa di sini dia kenal. Tapi kalau dia masih di tahap bertumbuh, jangan, kognisinya masih 5%. Ini adalah psikologi yang harus kita pahami gitu ya. Nah, di level bergerak ini emosinya 30%, anak mulai kalem. Jadi jangan heran teman-teman ketika anak di level bertumbuh, kelas besar sampai SD kelas 3, anak nggak bisa diam. Kenapa? Emosinya 50%, kinestetiknya 45%. Hal ini yang membuat itu gitu ya. Sedangkan kalau di kelas 10 dan sampai kelas 12 teman-teman, anak itu di level berdampak. Emosinya 25, lihat teman-teman. Kognisinya berkembang 65%. Maka anak-anak SMA itu cenderung kalem-kalem, mulai belajar menjadi pemikir, gitu ya teman-teman. Oke, nah kita lanjut. Ini sebenarnya didasarkan dari bahwa pembelajaran interaktif ini adalah bahwa anak itu tidak perlu sekedar mengetahui, tetapi harus mengalami, gitu ya. Mengalami artinya dalam level dia bisa apa, gitu, sampai ke tahap dia menguasai apa dan bisa apa, gitu. Nah, hal ini teman-teman dituangkan dalam visi pendidikan kita bahwa setiap pelajar kita harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ingat teman-teman, visi kita itu bukan membuat anak-anak cerdas, tidak. Tetapi membuat anak-anak mencerminkan atau menjadi cermin profil pelajar Pancasila. Yang keenam dimensinya ada di diri mereka. Beriman, berkebinekaan, berglobal, kreatif, belajar bernalar kritis, dan mandiri. Ini teman-teman. Makanya di asesmen nasional kita ada 3 yang dinilai. Literasi, numerasi, karakter. Ya kan? Itu dia teman-teman. Nah, kita dibawa balik. Yang mau kita highlight adalah tentang karakter. Maka teman-teman, sudahkah kita mengajarkan anak-anak tentang empati? Atau bahkan anak-anak masih hanya level tertingginya masih di simpati? Simpati itu adalah ketika mereka melihat ada orang tua terjatuh, berdarah, misalkan, aduh kasihan banget si nenek, aduh kasihan banget, tapi tidak mampu memberi pertolongan. Itu simpati. Tapi ketika anak sudah mencapai level literat, level empati, teman-teman, mereka mampu memberi pertolongan, meringankan beban si nenek. Itu empati. Dan itu level tertinggi dari profil pelajar Pancasila. Ada perbuatan. Itu ya. Nah, kita mau lanjut. Nah, ini paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Di kurikulum Merdeka, teman-teman, kita punya 2 struktur gitu ya. Ada intra, ada kokurikuler. Sebenarnya satu lagi ada ekstra. Nah, kalau yang lama kan K13 ada 2. Intrakurikuler dan ekstra. Ekstra kan di luar jam pelajaran ya, pulang sekolah. Kita hilangkan aja ekstra. Nah, di kurikulum Merdeka tetap ada ekstrakurikuler dan tetap di luar pembelajaran, kita hilangin aja dulu. Yang kita bahas adalah muatan yang masuk ke dalam jam pelajaran ataupun jumlah jam yang kita bawa. Yang kita bawa adalah intra dan juga kokurikuler. Intra ini adalah pelajaran mapel kita, kokurikuler adalah P5, teman-teman. Kenapa P5 harus terjadi? Kenapa harus ada kelas P5? P5 ini, teman-teman, atau kokurikuler ini adalah, kalau saya katakan sih, role modelnya kurikulum Merdeka itu P5. P5 ini adalah kelas yang khusus untuk mendalami P3, profil pelajar Pancasila. Nah, meskipun sebenarnya di intrakurikuler kita tetap menyasar P3 penguatannya teman-teman, tapi tidak sekuat yang ada di P5. Kalau P5 kan kita langsung melakukan penerapan pembelajaran PJBL, Project Based Learning gitu ya. Kenapa? Karena kita berbasis masalah. Masalahnya dari mana? Dari sekitar. Masalah apa yang di sekitar, lalu solusinya apa? Dengan pendekatan menguatkan P3 tadi, menguatkan bagaimana murid mampu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Makanya luar biasa banget sebenarnya ya.